Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Jadi lanjutan himpunan yang kemarin ya. Oke. Sekarang apa saja sih himpunan yang akan kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama adalah himpunan berhingga, yang kedua himpunan tak berhingga, yang ketiga himpunan kosong, yang keempat himpunan sama, yang kelima adalah himpunan yang ekuivalen. Himpunan berhingga itu yang bagaimana sih? Himpunan berhingga adalah suatu himpunan yang anggotanya terbatas. Namanya saja terbatas, artinya ada batasannya. Nah, contohnya himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Kita tahu dong, bilangan asli kan mulainya dari 1. Karena di sini yang diminta kurang dari 4, maka nilainya adalah 1, 2, 3. Nah, sini kan 1, 2, 3. Karena di sini bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, jadi jumlah himpunan bilangan A adalah 3. Contoh yang kedua, himpunan huruf vokal. Himpunan huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Sehingga jumlah himpunan B itu sama dengan 5 karena anggota himpunan B itu ada 5. Yang C, himpunan coklat dalam kemasan. Kemasan pada gambar ini maksudnya. Sekarang kita coba lihat pada gambar ini ada berapa banyaknya coklat di dalam kemasan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti jumlah himpunan C adalah 20. Jadi C, himpunan coklat dalam kemasan itu sama dengan 20. Nah, sekarang himpunan tak berhingga. Berbeda dengan himpunan yang berhingga, namanya saja tak berhingga. Artinya tak berhingga yaitu tak terbatas gitu. Simbol tak berhingga adalah seperti ini, 8 terbalik. Atau kadangkala juga ada yang menuliskan himpunan tak berhingga itu dengan tulisan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kadang simbolnya seperti ini, kadang juga simbolnya seperti ini. Itu himpunan tak berhingga. Nah, sekarang contohnya bagaimana sih? Contohnya himpunan bilangan asli. Kita tahu bilangan asli itu mulai dari 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan banyak sekali. Jika kita tuliskan tidak akan cukup layar monitor ini. 3 titik artinya seterusnya dan tanpa batasan. Nggak ada batasannya, kita nggak tahu ada berapa banyak himpunan bilangan asli. Sehingga banyak anggotanya adalah tak terbatas. Maka himpunan bilangan asli merupakan contoh himpunan yang tak berhingga. D. Himpunan bilangan bulat yang kurang dari 3. Tahu dong, yang namanya bilangan bulat itu kan mulai dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, karena di sini ada batasannya sampai 3, kurang dari 3 katanya. Berarti kalau kurang dari 3 kan berarti 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya masih banyak lagi. Kalau tadi dia titiknya ke kanan, kalau sekarang titiknya ke kiri. Titik 3 itu artinya sama dengan yang di atas yaitu dan seterusnya atau tanpa batasan. Kalau tadi tanpa batasannya itu ke kanan, sekarang tanpa batasannya dia ke kiri. Sehingga himpunan bilangan bulat kurang dari 3 itu juga merupakan himpunan yang tak berhingga. Nah, kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari, apa sih contoh himpunan tak berhingga? Himpunan pasir di pantai. Coba, kalau kalian perhatikan di sini, ada berapa banyak sih pasir di pantai ini? Apakah jika kalian hitung satu persatu, terhitung tidak? Tentu tidak, bukan? Nah, oleh sebab itu, maka jumlah himpunan E itu himpunan yang tak terhingga banyaknya. Jadi ini himpunan pasir di pantai merupakan himpunan yang tak berhingga. Nah, setelah itu himpunan kosong. Kalian lihat di sini. Di sini ada gambar kelas yang tidak ada siswanya. Dia adanya kursi dan meja serta papan tulis. Kalau misalkan yang ditanyakan itu himpunan kursi di dalam kelas, dia ada isinya. Himpunan meja dalam kelas dia ada isinya. Tetapi ketika di sini ditanyakan himpunan siswa dalam kelas pada gambar, ada siswanya enggak? Tidak ada kan? Nah, maka himpunan C di sini adalah himpunan kosong atau 0 dicoret. 0 dicoret ini artinya dia tidak ada isinya. Nah, contoh yang lain, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Kita tahu dong, namanya bilangan asli itu mulai dari angka 1. Berarti kalau yang kurang dari 0, ya nggak ada. Berarti himpunan A-nya itu sama dengan himpunan kosong atau 0 dicoret. Nah, yang B, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Bilangan ganjil itu contohnya kan 3 misalkan. 3 dibagi 2, dapat 1, tetapi dia bersisa 1. 7 juga bilangan ganjil dibagi 2, dapat 3, tetapi dia sisa juga. Berarti artinya bilangan ganjil itu tidak akan habis dibagi 2. Artinya
Jika ditanyakan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, pasti B itu himpunan kosong atau 0 dicoret. Nah, sekarang kalau bukan himpunan kosong, ini yang harus kita tahu. Di sini himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Yang namanya himpunan bilangan cacah itu kan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau yang ditanyakan di sini adalah kurang dari 1, maka himpunan bilangan cacah itu ada, yaitu nilainya 0 di sini. 0 di sini angka, artinya anggota himpunan D ada 1 di sini, yaitu 0. Nah, berarti D ini bukan himpunan kosong. 0 bukan himpunan kosong, karena di sini D anggotanya 0 dan dia bukan himpunan kosong. Nah, ini contoh bukan himpunan kosong. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita kerjakan latihan seperti ini. Soal berikut termasuk himpunan berhingga, tak berhingga, atau himpunan kosong. Nah, kita diminta mencari himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima itu berapa saja sih? Nah, himpunan bilangan prima itu kan ada mulai dari yang kecil ya, mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Banyak sekali kan? Nah, di sini artinya himpunan bilangan prima itu tak terhingga banyaknya. Berarti ada banyak sekali himpunan bilangan prima. Berarti himpunan bilangan prima itu merupakan himpunan tak berhingga. Jadi himpunan bilangan prima adalah himpunan yang tak berhingga. Di sini disebut himpunan tak berhingga. Kenapa tak berhingga? Karena tidak ada batasannya, ada banyak sekali di sini gitu. Nah, sekarang kalau himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu yang mana sih? Bilangan cacah yang kurang dari 50 katanya. Nah, bilangan cacah yang kurang dari 50 itu, sementara bilangan cacah itu dia mulainya dari angka 0. Nah, di sini kan ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada banyak sekali. Tetapi di sini karena dia yang diminta adalah kurang dari 50, maka di sini ada batasannya yaitu 49. Berarti himpunan bilangan cacah kurang dari 50, dia walaupun banyak sekali di sini sampai dia ada 50 anggota, tetapi dia ada batasannya. Berarti himpunan bilangan cacah kurang dari 50 itu merupakan himpunan yang berhingga. Ini merupakan himpunan yang berhingga. Nah, sekarang himpunan prima genap yang lebih dari 3. Nah, kalau bilangan lebih dari 3 itu kan ada 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Tetapi yang di sini yang diminta adalah himpunan bilangan prima. Bilangan prima itu mulai dari berapa? Mulai dari 2 kan? Nah, tetapi di sini yang diminta ada yang lebih dari 3. Berarti anggotanya siapa? Tidak ada anggota, atau di sini himpunan kosong. Nah, sekarang kalau yang keempat, nah, himpunan kosong ini berarti dia termasuk yang mana? Oh, jadi himpunan bilangan prima lebih dari 3 itu merupakan himpunan kosong. Nah, di sini merupakan contoh himpunan kosong. Nah, di sini contoh himpunan kosong ya. Nah, sekarang di sini ada lagi himpunan prima genap. Ada berapa himpunan prima genap? Kan tadi kita sudah tahu dong himpunan bilangan prima. Ada berapa himpunan bilangan prima? Ada angka 2. Nah, di sini kan anggotanya adalah 2. Nah, berarti di sini dinamakan himpunan yang berhingga. Kenapa berhingga? Karena dia ada anggotanya yaitu 2, hanya satu anggota yaitu 2. Ini yang dinamakan himpunan berhingga. Nah, sekarang ini kalau misalkan yang kelima adalah himpunan rambut. Ada berapa banyak sih rambut di dalam kepala itu, di atas kepala itu? Banyak sekali kan? Nah, himpunan rambut ini maka yang dinamakan himpunan yang tak berhingga. Kenapa tak berhingga? Karena tidak bisa dihitung banyaknya, ya kan? Himpunan bilangan ini kan tak terhitung banyaknya, makanya himpunan rambut ini, himpunan rambut di sini dia himpunan yang tidak bisa dihitung gitu, tidak bisa dihitung. Oke, sekarang kita lanjutkan. Artinya himpunan rambut ini merupakan himpunan yang tak berhingga. Oke, itu contoh merupakan himpunan yang tak berhingga. Contoh himpunan tak berhingga. Nah, ini tak berhingga. Contoh himpunan tak berhingga. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita masuk ke himpunan yang sama. Himpunan yang sama itu himpunan yang bagaimana sih? Himpunan yang sama itu adalah himpunan yang anggotanya sama persis. Contohnya, himpunan A itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Kita tahu dong yang namanya bilangan asli
itu mulai dari angka 1. Tetapi karena dia kurang dari 4, maka dia hanya 1, 2, 3 saja. Nah, himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3. Nah, berarti himpunan B anggotanya 1, 2, 3 juga. Kita lihat, himpunan A itu 1, 2, 3, himpunan B juga 1, 2, 3. Nah, isinya ada 1, di A ada 1, di B ada 1, di A ada 2, di B ada 2, di A ada 3, di B juga ada 3. Nah, jumlahnya juga sama. Yang di sini anggotanya 3, di sini juga anggotanya 3. Maka himpunan B dan himpunan A merupakan dua himpunan yang sama. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang di bawah. C itu anggota himpunan K, U, D, A. Nah, ini bukan himpunan kuda ya. Ini himpunan K, U, D, A. Nah, yang D, ini anggotanya adalah D, U, K, A. Bukan duka, tetapi D, U, K, A. Nah, huruf-huruf yang ada pada himpunan C dan himpunan D itu anggotanya di C itu ada K, di D ada K, di C ada U, di D ada U, di C ada D, di D ada D, di C ada A, di D juga ada A. Sehingga karena semua anggota himpunan C ada juga di himpunan D, walaupun dia urutannya berbeda, maka himpunan C dan himpunan D juga merupakan himpunan yang sama. Karena anggotanya sama, setelah itu isinya juga sama. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk himpunan yang ekuivalen. Himpunan ekuivalen itu yang bagaimana sih? Suatu himpunan yang jumlah anggotanya sama, tetapi isinya belum tentu sama, maksudnya begitu. Contohnya, himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Bilangan asli yang kurang dari 4 itu berarti berapa aja sih? Bilangan asli yang kurang dari 4. Berarti dia 1, 2, 3. Gitu kan? Nah, sekarang di sini himpunan huruf vokal pada kata mulia. Huruf vokalnya berarti kan ada U, ada I, ada A. Nah, anggota himpunan A-nya 1, 2, 3. Anggota himpunan B-nya U, I, A. Nah, jumlah anggota himpunan A ada 3. Jumlah anggota B-nya juga ada 3. Jadi, anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Maka himpunan A dan himpunan B merupakan dua himpunan yang ekuivalen. Jadi tahu dong apa bedanya himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Himpunan yang sama itu anggotanya sama, jumlahnya sama, tetapi untuk himpunan yang ekuivalen hanya jumlah anggotanya saja yang sama, tidak perlu isinya sama. Nah, ini untuk soalnya. Contoh soalnya. A, himpunan bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 5. Berarti berapa sih himpunan A itu? Himpunan bilangan prima yang lebih dari 2 kurang dari 5. Berarti berapa tuh himpunan A-nya? Berarti himpunan A-nya sama dengan lebih dari 2 kurang dari 5. Lebih dari 2 kurang dari 5. Berarti di sini ada 3. Berarti di sini ada 3. Ya kan 3. Terus ada lagi enggak? Kurang dari 5. Berarti hanya 1 saja. Nah, gitu. Nah, sekarang yang B itu katanya, sini tadi ada 3. Himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 4. Asli ganjil kurang dari 4. Di sini ada 1. Ya kan? Asli ganjil 1 sama berapa tuh? 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, 1 dan 3. Dia kan kurang dari asli ganjil kurang dari. Nah, 1 dan 3. Lihat. Di sini himpunan A anggotanya 3, himpunan B anggotanya 1 dan 3. Nah, apakah ini merupakan dua himpunan yang sama? A dan B? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena jelas anggotanya dia berbeda. Yang pertama anggotanya 1, yang ini anggotanya 2. Jelas dia tidak sama. Dan pasti juga tidak ekuivalen. Kenapa? Karena dia juga isinya juga nggak sama. Yang sini isinya nggak cuma ada 3 doang, yang di sini ada 1 dan 3. Nah, yang kedua, di sini himpunan bilangan prima genap. Bilangan prima genap. Nah, di sini misalkan C sama dengan prima genap itu berarti berapa sih? 2 kan? Nah, sekarang bilangan D-nya sama dengan himpunan bilangan cacah yang kurang dari 1. Berapa bilangan cacah yang kurang dari 1? Berarti dia ada bilangan cacah kurang dari 1. Berarti dia 0. Nah, seperti ini. Ini berarti anggota himpunan C itu ada 1. Anggota himpunan D-nya itu juga ada 1. Karena anggota himpunan
C sama dengan anggota himpunan D, maka dua himpunan itu yang dinamakan himpunan yang ekuivalen. Nah, ini merupakan dua himpunan yang ekuivalen gitu ya. Kalau yang tadi keduanya itu merupakan himpunan yang ini dia tidak ekuivalen dan tidak juga sama. Kalau yang atas ya, yang atas ini tidak ekuivalen dan juga tidak sama. Karena sini bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 5. Lebih dari 2 berarti kan di sini 3. Himpunan bilangan asli ganjil kurang dari 4 asli ganjil berarti kan bisa 1 ya. Nah, 1 dan 3 seperti ini. Nah, mudah bukan? Kalau sudah bisa, sekarang kalian silahkan kerjakan latihan soal. Yang pertama, tuliskan 2 contoh himpunan berhingga. Yang kedua, tuliskan contoh himpunan tak berhingga. Tuliskan 2 contoh himpunan kosong. Tuliskan 2 contoh himpunan yang sama. Dan tuliskan 2 contoh himpunan yang ekuivalen. Oke, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.